Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuralim, kelas 2B dengan NIM 6670220126, di mana dengan adanya video ini adalah untuk memenuhi tugas teori politik. Di sini saya akan membawakan tema oligarki. Menurut Mahfud MD, oligarki adalah sebuah pelahiran transaksi, yang di mana dalam transaksi tersebut melahirkan sebuah oligarki. Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik. Dengan adanya hal tersebut, membuat jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang yang berebut untuk menduduki jabatan pimpinan partai politik, dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya. Sedangkan menurut Winters menyatakan bahwa oligarki merupakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif. Terus juga menjelaskan bahwa oligarki dapat digolongkan menjadi 4 ciri utama, yang dimana diantaranya keterlibatan langsung oligarki dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta. Yang kedua adalah keterlibatan oligarki dalam kekuasaan atau pemerintahan. Yang ketiga adalah sifat keterlibatan dan pemaksaan dan kekuasaan itu terpecah atau kolektif, serta oligarki bersifat liar atau jinak. Sebenarnya ada banyak konsep mengenai oligarki di dalam ilmu negara. Satu yang paling populer adalah gagasan filsuf Plato. Teori Plato mengatakan bahwa oligarki adalah bentuk pemerosotan dari pemerintahan aristokrasi. Pemerintahan yang dipimpin secara cerdik dan pandai, yang dimana dipimpin segolongan kecil yang memerintah demi kepentingan golongan itu sendiri. Menurutnya, apa sih perbedaan antara oligarki dengan aristokrasi? Keduanya adalah bentuk pemerintahan yang mana masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang. Perbedaan yang paling signifikan adalah aristokrasi, yang dimana diperintah oleh yang terbaik, sedangkan oligarki diperintah oleh segelintir orang. Pemerintahan oligarki dipimpin oleh orang-orang yang lebih kaya dan berkuasa daripada populasi lainnya, sementara aristokrasi dijalankan oleh pribadi yang dianggap cocok untuk memerintah karena kebangsawaannya. Mereka mempunyai tingkat superioritas moral dan intelektual yang dianggap diturunkan secara genetik melalui garis keluarga. Mengapa demikian? Seringnya oligarki bergantung pada cara mempertahankan tingkat kekayaan mereka, maka pemerintahannya cenderung bekerja berdasarkan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Dengan begitu, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok kecil dari masyarakatnya, baik dibedakan menurut kekayaan keluarga atau militer. Ancaman kekuasaan oligarki di Indonesia sendiri sangat nyata, dan itu dapat dilihat melalui ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Yang pendekatan ekonomi politik sendiri sangat bisa digunakan untuk melengkapi dan memperkuat sejumlah isu-isu tradisional yang selama ini telah mereka geluti. Jeffrey E. Winters dalam bukunya bertajuk Oligarki menempatkan oligarki dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Yang kedua adalah dimensi oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistematik. Di Indonesia sendiri, oligarki muncul di era Orde Baru pasca Soeharto runtuh kekuasaannya, yang dimana hal tersebut menjadi momen di mana oligarki lepas dari patronase figur sentral dengan memanfaatkan euforia demokrasi yang ditopang oleh rule of law yang lemah. Tidak adanya figur sentral seperti Soeharto memberi peluang bagi oligarki untuk menempatkan diri di atas penguasaan rejim sebagai penentu siapa yang berkuasa di tingkat nasional atau daerah. Tidak hanya melalui kekuatan pendanaan partisipasi politik, jejaring elit, tetapi juga kekuatan membangun opini melalui media massa. Kehidupan politik di masa Orde Baru yang ditopang oleh kekuasaan militer lewat doktrin di fungsi militer dianggap berhasil melakukan penetrasi ke berbagai sektor. Ia menempatkan bangsa dan Pancasila sebagai tema indoktrinasi politis yang sentral. Konsep oligarki di Indonesia sendiri pada masa Orde Baru terbagi menjadi 4 konsep yang dikelompokkan secara masing-masing. Kelompok yang pertama adalah dari para jenderal atau ABRI. Yang kedua adalah etnis Tionghoa, yang ketiga adalah etnis lokal atau pribumi, dan yang terakhir adalah oligarki yang terbentuk melalui kelompok anak-anak Soeharto itu sendiri. Dengan adanya pengelompokan-pengelompokan oligarki tersebut, oligarki semakin gencar untuk memasuki lini-lini yang menjadi penghubung antara oligarki dan masyarakat. Terkait isu toleransi misalnya, keadilan sosial adalah kata kunci yang tidak bisa diabaikan penyebab melemahnya proses demokrasi melalui partai politik, yang dimana dengan adanya cengkeraman yang kuat pada sistem partai pada sekelompok orang, yang dimana kemudian banyak pertanyaan
yang kerap mengusik adalah bagaimana sebuah institusi demokrasi seperti partai bisa terjebak dalam lingkaran oligarki. Di Indonesia, keterjebakan itu disebabkan oleh beberapa hal, yang dimana antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ketua umum sebagai figur utama atau elit partai yang menjadi penentu orang-orang kuat. Ini muncul sebagai representasi ideologis atau historis. Yang kedua adalah aspek historis ataupun ideologis. Kehadiran para figur penentu yang melahirkan oligarki juga disebabkan adanya ketergantungan finansial partai pada sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh sebuah orang figur. Ketiga adalah pelembagaan partai yang belum sempurna. Pelembagaan partai itu sendiri singkatnya adalah sebuah kondisi ketika sistem yang dibangun partai dan segenap aturan main dihargai serta dijalankan secara konsisten. Selain terbangunnya pola sikap dan budaya dalam partai, namun yang terjadi pada saat ini pelembagaan masih berjalan stagnan bahkan mengalami regresi. Sistem dan aturan kerap ditafsirkan untuk kemudian disesuaikan dan kepentingan elit dengan oligarki jaringannya. Keempat, ADART partai juga memberikan landasan bagi penguatan peran elit. Figur pimpinan partai menjadi demikian berkuasa dan pada beberapa partai menjadi demikian absolut. Karena aturan main internal memberi celah untuk itu, kondisi itu tentu mendorong perluasan rekayasa penciptaan kepatuhan buta yang objektif. Kelima yang terakhir adalah faktor eksternal turut mempengaruhi aturan main terkait kepartaian dan kepemiluan yang secara umum untuk memberikan celah bagi partai-partai untuk membangun oligarki dalam dirinya. Setidaknya hingga kini keharusan kaderisasi pengelolaan keuangan partai yang mampu menetralisasi peran oligarki belum diatur secara tegas dan komprehensif. Di Indonesia sendiri, oligarki paling tepat digambarkan sebagai oligarki penguasa kolektif elektoral, atau secara tidak langsung oligarki yang berkaitan dengan pemerintahan, atau dengan kata lain menyertai transisi dari kediktatoran ke demokrasi adalah sebuah transisi yang lain sama-sama penting dari oligarki sultanistik, dengan sekelompok orang amat sangat kaya dijinakkan secara pribadi oleh Soeharto menuju oligarki penguasa kolektif elektoral. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.